Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal. Saya dari kelas TI 23C1 dengan NIM 3123 10551, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan membahas terkait soal ujian akhir semester atau UAS. Kebetulan saya juga UAS susulan teman-teman. Di sini soalnya sudah diberikan oleh dosen. Jadi ini menjelaskan soalnya dengan urutan nomor absen, teman-teman. Jadi kebetulan saya absennya nomor 16. Saya menjelaskan soal nomor 1 tentang transformasi variabel. Nah, jadi untuk memenuhi standarisasi dari ujian akhir semester saya, yaitu pembuatan video penjelasan dari soal di atas. Soal nomor 1 yaitu transformasi variabel. Tentukan distribusi peluang peubah acak Y sama dengan 5x ditambah 1 jika fungsi padat peluang f dikali x sama dengan 4x akar 2 ditambah 1 untuk 2 kurang dari x, atau ketidaksetaraan kurang dari x kurang dari 4. Nah, transformasi variabel itu adalah merupakan teknik penting dalam statistika, teman-teman, untuk mengubah variabel acak menjadi variabel acak lainnya dengan distribusi yang lebih mudah dianalisa. Jadi pada presentasi ini saya akan menentukan distribusi peluang peubah acak Y sama dengan 5x ditambah 1 yang merupakan transformasi linier dari peubah acak X dengan fungsi padat peluang f kali X sama dengan 4x akar 2 ditambah 1 untuk 2 kurang dari X kurang dari 4. Nah, kita akan membahasnya satu-satu. Jadi kali ini membahas tentang menentukan rentang Y. Nah, jika X berada di rentang 2 kurang dari X kurang dari 4, maka nilai minimum Y adalah 5 dikali 2 ditambah 1 sama dengan 11. Nilai maksimum Y adalah 5 dikali 4 ditambah 1 sama dengan 21. Oleh karena itu, rentang Y adalah 11 kurang dari Y kurang dari 21. Nah, ini merupakan langkah awal nih untuk menentukan distribusi peluang Y. Nah, selanjutnya kita akan mencari fungsi distribusi kumulatif C, DF. Nah, fungsi distribusi kumulatif atau CDF X, f kali X merupakan integral dari fungsi padat peluang f kali X. F kali X sama dengan integral dari 4 kali 4x akar 2 ditambah 1 nilai dx dari 2 hingga x. Setelah diintegrasikan, kita memperoleh f dikali x sama dengan 4 per 3 dikali 4 per 3 x akar 3 ditambah x tambah c. Nah, c ini adalah konstanta, teman-teman, dimana c merupakan konstanta integrasi. Jadi c dapat dihitung dengan menggunakan kondisi batas f dikali 2 sama dengan 0. Nah, ini akan memberikan nilai pasti untuk nilai f x-nya. Nah, selanjutnya menentukan fungsi inverse transformasi. Karena Y sama dengan 5x tambah 1, maka kita dapat mencari inverse-nya, yaitu X sama dengan Y strip 1 per 5. Nah, fungsi inverse ini sangat penting untuk mengubah variabel Y kembali ke variabel X. Dengan menggunakan fungsi inverse ini, kita dapat menghitung distribusi peluang Y dari distribusi peluang X. Fungsi inverse ini akan menghubungkan distribusi peluang X dan Y. Nah, selanjutnya yaitu mencari fungsi padat peluang Y. Menggunakan rumus transformasi variabel, kita akan menemukan fungsi padat peluang untuk Y. F sub Y. Nah, F sub Y dari nilai Y, F sub G dari nilai Y. Nah, dimana fungsi inverse X dalam Y disubstitusikan X sama dengan Y kurang 1 per 5 ke dalam F sub X dari X sama dengan 4X akar 2 ditambah 1. Hitung turunannya dari Y dikurang 1 per 5 terhadap Y. Nah, terapkan rumus untuk mendapatkan F sub Y dari Y. Nah, menyederhanakan fungsi padat peluang Y. Setelah disubstitusi dan perhitungan, kita akan mendapatkan fungsi padat peluang Y dalam bentuk yang lebih sederhana. Fungsi ini akan menggambarkan distribusi peluang Y dalam rentang 11 kurang
dari Y kurang dari 21. Fungsi F kurang dari Y, fungsi F sub Y dari Y akan menjadi fungsi dari Y bukan X lagi. Verifikasi kondisi fungsi padat peluang. Nah, pastikan bahwa kondisi integral F sub Y dari Y, nilai dy dari 11 hingga 21 sama dengan 1. Nah, ini memastikan bahwa fungsi F sub Y dari Y adalah fungsi padat peluang yang valid. Jika integral tidak sama dengan 1 terhadap kesalahan dalam perhitungan. Verifikasi ini sangat krusial ya teman-teman untuk validasi hasil. Ini menjamin bahwa total probabilitasnya adalah 1. Nah, untuk menentukan distribusi peluang Y setelah mendapatkan dan memverifikasi F sub Y dari Y, kita telah berhasil menentukan distribusi peluang perubahan acak Y. Nah, presentasi ini telah menunjukkan langkah-langkah detail dalam menentukan distribusi peluang perubahan acak Y sama dengan 5X tambah 1 berdasarkan fungsi padat peluang X. Dengan menggunakan teknik transformasi variabel dan kalkulus, kita telah berhasil ya teman-teman untuk memperoleh fungsi padat peluang Y. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.